Isi dua bagian pertama dari kitab Ibrani pasal 13 membahas hal penting. Hal yang benar-benar penting adalah bahwa Yesus Kristus tidak berubah dari kemarin, hari ini sampai selamanya. Apa arti dari kalimat ini? Ini berarti kita percaya kepada Yesus. Baik kemarin, hari ini, maupun di masa depan. Orang yang percaya kepadanya akan mendapat berkat. Mari kita baca isi kitab Ibrani pasal 13. Isi kitab Ibrani pasal 13 mengajak kita untuk bersikap ramah kepada tamu. Artinya kita diajak untuk murah hati dan memiliki kasih persaudaraan. Kemudian kita juga diingatkan untuk tidak bergantung pada harta. Jangan bergantung pada uang, melainkan harus puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Karena Tuhan berkata, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu." Saudara Sibo juga menjadi saksi mata. Ada saudara yang sangat miskin. Dari tahun lalu hingga sekarang. Tidak memiliki pekerjaan, sangat-sangat miskin. Dan berhutang banyak. Namun karena dia percaya pada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkannya. Dan memberikan dia kesempatan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi kita tidak boleh bergantung pada uang. Namun harus bergantung pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Kita bergantung pada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ini berkata, kita boleh berkata dengan penuh keberanian. Dengan pertolongan Tuhan aku tidak akan takut. Aku tidak takut apa yang bisa dilakukan manusia kepadaku. Karena Tuhan menolong kita. Meski kita berhutang banyak, kita tidak perlu merasa malu. Berhutang banyak tapi tidak merasa malu. Saudara-saudara dengar, saudara Sibo pernah melihat lebih dari 1 juta. Namun dia menjadi anak Allah. Dan anak Tuhan. Dan menjadi juru selamat. Duduk di tahta yang mulia. Menerima pahala di surga. Dengan kehormatan yang mulia dan nama yang terhormat. Jadi kita harus bergantung pada karunia surgawi. Tidak peduli apa orang lain pikirkan. Tidak peduli bagaimana mereka mengomentari kita. Kita tidak peduli. Menerima kasih karunia dan kasih Tuhan. Hanya melepaskan semuanya. Untuk mengejar karunia surgawi dan hadiah yang diberikan oleh Kristus. Di sini dikatakan. Ingatlah mereka yang telah memimpin dan mengajarkan kebenaran kepadamu dulu. Kamu harus mengingat mereka. Meneladani iman mereka. Melihat bagaimana hasil perjalanan hidup mereka. Orang yang mengajarkan kebenaran kepadamu, hanya mereka yang membawa Kristus kepadamu. Yaitu mereka yang menyatakan Yesus Kristus kepada saudara-saudara. Saudara-saudara harus meneladani iman mereka. Bukan yang kami maksud adalah orang agama biasa. Siapa yang menyampaikan Kristus dan kebenaran surgawi kepada saudara-saudara, yaitu saudara Sibo, saudara itu, saudari, teladanilah iman saudara Sibo. Lihatlah perjuangan sepanjang hidup saudara Sibo dan hasilnya. Kamu akan melihat bahwa saudara Sibo berusaha keras. Mendapatkan berkat yang melimpah. Ya, kita harus mengikuti iman orang yang diberkati itu. Juga berkata Yesus Kristus tidak berubah dari dulu, sekarang hingga selamanya. Beriman kepada Yesus tidak pernah berubah. Jangan tergoda oleh ajaran yang salah. Jangan tertipu oleh ajaran aneh dan beragam. Karena hati manusia diteguhkan, tidak goyah, berkat kasih karunia Tuhan. Bukan karena aturan tentang makanan. Aturan ini tidak pernah membawa manfaat atau menyelamatkan siapapun. Artinya, yang memberi hidup kekal. Bukan tentang makan jenis makanan tertentu. Bukan soal makan babi atau tidak. Atau makan daging tikus. Hal-hal ini sama sekali tidak diperhatikan dalam perjanjian lama. Tidak boleh makan daging babi. Juga tidak boleh makan daging kelinci. Tidak boleh makan daging kuda. Juga tidak boleh makan daging tikus. Juga tidak boleh makan daging ular. Hanya boleh makan daging sapi. Daging kambing, bahkan ada pula daging ikan. Hanya ikan yang bersisik yang boleh dimakan. Ikan yang tidak memiliki sisik tidak boleh dimakan. Misalnya, belut liar tidak boleh dimakan. Loaf, ikan lumpur, tidak boleh dimakan. Kamu boleh saja makan daging-daging itu dengan leluasa. Tapi, apa sebenarnya yang akan memberi manfaat bagi kita? Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus kita memperoleh kehidupan. Apa yang kita makan, atau tidak makan sesuatu, tidaklah masalah. Tentu saja, kita tidak akan makan bangkai. Dan juga tidak makan daging yang masih berdarah. Karena semua ini mungkin tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi, agar kita mendapat keridaan Tuhan, kuncinya adalah percaya kepada Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus Kristus. Hanya dengan itu kita mendapatkan kehidupan sejati. Percayalah kepada Yesus Kristus. Hanya dengan itu kita memperoleh keselamatan. Karena Yesus Kristus tidak berubah sejak kemarin, hari ini, hingga selamanya. Maksudnya, hanya kemarin saja, hari ini hingga selamanya. Setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima rahmat Tuhan darinya. Menerima perintah ilahi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan juga memperoleh gelar mulia yang penuh kehormatan. Hingga selama-lamanya. Amin.